Iya. Ini hari ini resepsinya kali ya. Jadi adalah ini undangannya yang disensor kemarin. Nah, Natalie Holzer binti nama ayah. Nah, bawahnya itu adalah Glenn Chan. Putra dari PT Barik ya. Jadi Glenn Chan itu adalah putra dari PT Barik Jaya ya, Bu ya. Halo, selamat sore Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate mengenai selebritas tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari mantan istri Sule, yakni Natalie Holzer, klarifikasi undangan pernikahan. Selebgram Natalie Holzer dikabarkan siap melepas status janda setelah mengunggah foto undangan pernikahan. Natalie Holzer mengatakan undangan pernikahan yang diunggahnya di media sosial itu memang benar. Hanya saja Natalie Holzer tidak benar-benar naik ke pelaminan dan menghadap penghulu. G yang dimaksudkan Natalie Holzer adalah Glenn Shine, brand kosmetik milik Randy Samuel dan Cindy Samuel. Natalie lalu minta maaf karena kegaduhan di media sosial hingga mengaku siap menikah kembali setelah cerai dari pelawak Sule. Cindy Samuel menjadikan Natalie sebagai brand ambassador produknya lantaran janda satu anak itu memiliki aura positif dan menjadi inspirasi banyak perempuan. Sebelumnya diketahui Natalie Holzer mulai sering menerima hujatan warganet setelah cerai dengan pelawak Sule. Hujatan warganet tersebut mulai menyerang Natalie sejak memutuskan mualaf pada tahun 2022 sebelum menikah dengan Sule. Natalie Holzer juga mulai merasa kesulitan usai mengakhiri perkawinannya bersama pelawak dengan nama asli Entis Sutisna itu. Natalie Holzer bahkan sempat dituding selingkuh dan disebut menjadi penyebab perceraiannya dari Sule. Berikut wawancara dengan Natalie Holzer. Kesibukannya berjuang memiliki karir, ya, dia itu selalu tidak lupa untuk menyinari keluarganya. Oh, jadi sesuai ya dengan tagline Glenn Shine ya, Shine everywhere. Oke. Jadi kita lihat dipilihkan. Dan Natalie pilih. Gimana nih akhirnya menerima pinangan dari Glenn Shine? Gimana perasaannya dan juga prosesnya seperti apa? Jadi aku pertama-tama meminta maaf dulu untuk semua para wartawan. Nah, silakan klarifikasinya. Karena banyak banget yang ke rumah gitu. Jadi, oh kamu ya. Jadi inisial G itu adalah Glenn Shine. Oh, bukan untuk Glenn Shine. Jadi kenapa meminta doa restu? Jadi aku minta doa restu untuk kalian semuanya. Jadi biar tetap Glenn Shine itu ada di hati aku dan doanya untuk kalian semuanya juga untuk aku maju bersama Glenn Shine gitu. Iya. Ini hari ini resepsinya kali ya. Jadi adalah ini undangannya yang disensor kemarin. Nah, Natalie Holzer binti nama ayah. Nah, bawahnya itu adalah Glenn Shine. Putra dari PT Barik ya. Jadi Glenn Shine itu adalah putra dari PT Barik Jaya ya, Bu ya. Gitu. Dan ini kita bahas juga yang namanya ini bukan selamanya tentang pernikahan, tapi yang mau dibilang ya, sama Glenn. Dan ini kemarin di studio juga ya, foto cowoknya Pak. Ini Pak saya kebetulan. Gimana perasaannya nggak bisa keluar kali kemarin? Nggak bisa keluar. Memang nggak bisa keluar karena memang wartawan mungkin ada sebagian di sini kali ya. Jadi ada siapa ya? Tunjuk tangan coba. Pokoknya nungguin dari awal kamu posting sampai dari pagi sampai malam sampai ke pagi lagi. Jadi aku bilang, gimana ya? Aku bisa keluar. Aku tahu jawabnya gimana ya? Tunggu sampai hari H. Ya udah berarti cowoknya itu adalah Glenn Shine. Nah, terjawab ya berarti ya.
Nah, Bunda Setia nih, di tahun ketiga ini, apakah terobosan dari Glam Sign di tahun ketiga ini? Ya, pastinya insya Allah Glam Sign akan lebih melebarkan sayapnya, tidak hanya di Indonesia, melainkan seluruh dunia. Kita banyak yang memang lagi insya Allah selain ini, karena kita pun hari ini kita akan launching beberapa produk yang pastinya produk itu memang tidak hanya diformulasikan dari Korea, melainkan dibuat langsung dari Korea. Wow, berarti benar-benar dari Korea, dibuatnya di sana juga ya Bunda ya? Ini jadi emang udah mengharapkan untuk penggerak tali dan juga ada launching produk pada hari ini. Aku dipinang sama Glam Shine. Oh, dipinang ya. Sama doa dulu ya. Oke, lagi teman-teman media. Ada yang mungkin bertanya? Silakan. Berarti Bunda nggak jadi nikah beneran ya Bun? Bunda nggak jadi nikah? Beneran. Belum lah, lakinya aja belum ada. Ya doain aja lah. Pokoknya aku lagi fokus dulu sama usaha aku, sama Azam juga. Doain aja lah semua. Kanat, alasan terima pinangan ini apa sih Kak Nat? Alasan terima pinangan ini Pinangan dari Glam Sign maksudnya, ya. Oh iya, karena memang aku sama Bunda ini memang sangat baik banget sama aku ya, dan memang tahu lika-liku perjalanan hidup aku kayak gimana, dan memang ya silaturahminya juga terjaga dengan baik. Ya apa salahnya kalau aku dipinang sama Glamsha. Tapi sebelumnya banyak nggak sih tawaran masuk dari skincare yang lain untuk jadi brand ambassador? Untuk sekarang aku sudah di Glamsha. Nggak sebelum memutuskan Glam Sign gitu. Sebelumnya banyak ada, cuma memang hati aku udah ke Bunda. Oke, akhirnya dari sekian banyak yang mau minat, tapi yang dipilih adalah Glam Sign. Terima kasih, tadi ada yang mau bertanya? Bapak? Biar mereka sejalan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penambah semangat berpuasa, pasangan yang menikah pada 2013 silam itu memberikan hadiah untuk anak mereka. Meski begitu, Wisnu senantiasa memberi pengertian bahwa hadiah terbesar kelak didapatkan Adam dan Hawa justru bukan dari kedua orang tuanya. Berikut wawancara dengan Tengku Wisnu. Ini kan bisa dibilang hari ini ada kajian ya. Seperti apa sih kajian hari ini? Kajian hari ini, alhamdulillah tadi ada Prof. Nasaruddin Umar ya, Masya Allah menyampaikan kepada kita tentang bagaimana rindunya Rasulullah SAW kepada umatnya, kita semua ini, Masya Allah. Ya, terus ada Abi Amir Faisal, Ustaz Amir Faisal, Masya Allah juga menyampaikan bagaimana kita juga harus semangat dan gaspol di bulan Ramadan ini, gitu ya. Nah, dengan ada kajian ini tentunya insya Allah pertama kita tambah ilmu insya Allah ya, mendapatkan ilmu di situ. Terus kedua, kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Terus ketiga juga dengan adanya ini, mudah-mudahan ini salah satu kebaikan yang kita lakukan dengan datang ke tempat kajian, lalu bisa bersilaturahmi dengan para guru tentunya dan teman-teman yang lain insya Allah. Dari makna puasa tahun ini kan anak-anak juga udah pada ikut puasa ya Kak Wisnu. Itu gimana? Makna puasa tahun ini puasa. Terus anak-anak juga udah mengikuti iya. Kalau makna Ramadan tadi pas banget ya kajian waktu tadi sharing juga ditanya makna Ramadan apa sih? Makna Ramadan kalau saya memang memaknainya bagaimana di bulan Ramadan ini kita bisa menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi insya Allah. Karena bagaimanapun juga ya semacam karantina dalam 1 bulan ya, yang kita tahu di dalam satu tahun ada 12 bulan dan 1 bulan ini benar-benar kita bisa maksimal untuk merubah diri kita menjadi lebih baik lagi insya Allah. Nah kalau sama anak-anak ya memang
pengalaman sama anak, alhamdulillah Adam dulu biasanya ketika bangun sahur itu harus digendong, makannya juga sambil ngantuk-ngantuk gitu ya. Sekarang udah lebih segar makannya, lebih siap untuk sahur, duduknya lebih untuk makan sahurnya bisa sendiri. Sekarang dulu harus disuapin gitu ya. Artinya karena dulu ngantuk gitu, sekarang lebih siap insya Allah. Nah, Hawa juga hari pertamanya dia bisa puasa full, alhamdulillah. Hari kedua setengah minta makan, habis minta makan, terus dia aku pengen puasa lagi setelah makan katanya. Ya udah nama anak-anak saya belajar gitu. Tapi alhamdulillah saya sama Shiren sebagai orang tua tuh kita bisa banyak mengambil hikmah dan pelajaran bagaimana mendidik anak-anak gitu ya. Memang butuh kesabaran, butuh telaten gitu ya, butuh ilmu, itu yang paling penting. Tentunya paling penting adalah taufik dari Allah. Bapak kasih hadiah atau reward gitu nggak sih Mas Wisnu untuk anak-anak yang puasa? Aku bicara ini soalnya. Bapak kasih reward gitu nggak sih kalau anak-anak Reward puasa untuk anak-anak? Reward memang ada beberapa ya namanya anak kecil ya masih suka ya apa dia dapat, tapi kita memang selain reward berupa misalnya kita bilang mainan lah ya buat anak-anak gitu ya, tapi juga ada yang namanya semacam kita kasih pujian untuk anak kita. Terus kita juga harus sampaikan bahwa ketika kita berpuasa, hadiah yang paling besar tuh hadiah dari Allah loh, yang paling besar. Jadi itu juga harus disampaikan terus. Ini juga arahan dari guru-guru kita juga, para ustadz juga, bahwa biar anak kita juga belajar dari kecil bahwa apa yang kita lakukan ini hadiah yang paling besar itu dari Allah, walaupun ada juga hadiah dari orang tua. Satu kali lagi, Lebaran mau kemana kak mudiknya? Enggak, mudik enggak, aku nggak mudik. Aku Tahun di ini? Jakarta aja, karena mama papa di Jakarta. Kabar selanjutnya datang dari komedian Parto Patrio belajar ilmu sugesti. Komedian Parto Patrio mengungkapkan awal mula dirinya belajar ilmu sugesti. Belakangan ini diketahui bahwa Parto Patrio kerap membagikan videonya saat sedang melakukan sugesti pada orang lain. Tak sedikit yang mengira bahwa saat ini Parto Patrio memiliki skill hipnotis. Namun sang komedian menepis kabar tersebut dan menegaskan bahwa kemampuannya hanya sebatas sugesti, belum ke tahap hipnotis. Lantas, bagaimana awal mula Parto Patrio mempelajari ilmu tersebut? Hal ini ternyata bermula karena ketidaksengajaan. Parto Patrio yang menjadi bagian dari acara OVJ, salah satu stasiun televisi, kerap kali bertemu dengan Ferdinand yang memiliki ilmu tersebut. Saat melakukan briefing dengan anak buahnya, Parto kerap mendengarkan pesan-pesan yang diutarakan oleh Ferdinand. Kemampuan baru Parto ini pun tak ingin ia aplikasikan di tempat umum. Berikut wawancara dengan Parto Patrio. Yuk, Mas Parto. Gimana mungkin sudah masuk ke bulan puasa dan juga nih bersama keluarga gitu. Kenapa? Ya kegiatan seperti apa Mas selama bulan Ramadan? Ada sih. Mungkin kalau tahun-tahun kemarin puasa itu ada di buka puasa, ada sahur, karena sahur dan buka bersama keluarga aja di rumah. Memaknai bulan Ramadan tahun ini seperti apa Mas Parto? Makna bulan Ramadan yang mensucikan diri, kita melebur dan puasa kali ini saya secara pribadi lebih khusyuk lagi kali ya, karena nggak ada kerjaan lain-lainnya, lebih enak lagi nyantai di rumah. Berarti kegiatan di rumah gimana? Kegiatan di rumah puasa ya ngapain ya, puasa. Jadi kegiatan puasa mungkin biasanya olahraga, sekarang pagi-pagi saya nggak olahraga, karena kalau olahraga misalkan main pingpong itu kan udah aus banget, makanya oke. Berarti ngurangin kegiatan ya Mas Parto? Kegiatan mah seperti biasa aja. Emang sebenarnya saya nggak punya kegiatan apa-apa di bulan Ramadan, jadi nyantai-nyantai aja di rumah. Artinya tahun ini job untuk di syuting-syuting itu agak berkurang, akhirnya manfaat untuk Ramadan itu dapat banyak. Ya nggak ada, malah nggak ada. Ya seperti kayak gini aja, paling bintang tamu. Bisa acara sahur juga saya nggak ikut gitu.
saya sahur di luar di televisi di acara, sekarang tahun ini dengan keluarga. Emang keinginan dari dulu kalau suatu saat nanti mungkin sama keluarga? Ya kadang-kadang juga saya kepengen juga begitu sahur sama keluarga, cuman akhirnya tahun ini mungkin terpenuhi. Lo tahun sebelumnya belum? Jarang dulu jarang sama keluarga, dapat di acara di televisi itu saya ikut dulu tiap acara sahur. Mas Tanto dulu sempat punya keahlian hipnotis itu ya? Masih ada nggak sih tuh mas keahlian itu? Bukan Apa sih? Iya. karena di OPJ saya satu ruangan dengan Ferdian sugesti. Akhirnya kalau Ferdian lagi memberikan arahan kepada anak buahnya untuk mensugesti orang atau apa-apa tuh saya dengerin, akhirnya saya pelajarin, ternyata saya bisa gitu. Belajar sama Mas Ferdin aja atau ada tempat lain? Ferdian Itu salah satu strategi Mas Parto nggak sih nanti kalau misalnya udah nggak eksis lagi di dunia entertain untuk jadi hipnoterapi gitu? enggak, itu cuma iseng-iseng aja saya, karena kalau untuk jadi seperti Ferdian itu harus belajar juga, ada macam-macam. Jelang pernikahan, Fai Nabila malah sering ribut dengan sang kekasih. Pemain film dan series Fai Nabila siap melepas masa lajangnya pada Mei 2023 nanti. Menjelang digelarnya hari pernikahan, Fai Nabila merasa sering berdebat hingga bertengkar dengan Rama Restu, calon suaminya. Fai Nabila memang berencana akan menikah di Surabaya, Jawa Timur. Dan berusia 23 tahun itu tidak mempersoalkan seringnya berdebat dan berbeda pendapat dengan kekasihnya setiap kali sedang menyiapkan pernikahan. Fai Nabila dan Rama Restu biasanya akan mencari jalan tengah terbaik untuk meredakan perdebatan. Ia bahkan sudah siap menjadi istri dan hidup berumah tangga bersama dengan pasangannya. Fai Nabila berharap rencana pernikahannya akan berjalan lancar sampai saatnya naik ke pelaminan. Berikut keterangan dari Fai Nabila. Menuju hari H kan ada aja cobaan, gangguan segala macam, apalagi ini LDR gitu seperti yang tadi Fai bilang. Mungkin gimana tuh mengatasi percikan-percikan kecil yang terjadi di hubungan kalian? Kalau emang gangguan sih tiap hari pasti ada debatnya ya. Cuman ya udah bawa santai aja dan inget aja sih kata orang-orang bilang kalau ya untuk pernikahan itu nanti pasti banyak ujian kayak gitu aja sih. Jadi kayak nggak terlalu ngambil gimana. Karena emang kalau misalnya amit-amit udah jadi kan juga kayak enak sama keluarga dan segala macam juga udah expose di media juga. Jadi emang ya insya Allah ya berjalan dengan lancar. Sejauh ini selama dari tunangan sampai nanti menuju hari H sampai hari ini deh, mungkin perdebatan apa sih yang biasanya terjadi antara kamu sama calon? Banyak banget lah, pokoknya masalah hal-hal kecil yang nggak penting gitu loh, yang nggak penting seharusnya, yang nggak penting buat ditanyain sama dia, kayak atau mungkin emang karena dia suka bikin aku kesel ya, karena emang kesabaran aku kan tipis dompetku gitu kan. Jadi emang kayak sering banget dijailin gitu, diusilin, sedangkan aku tuh anaknya ya kadang kalau lagi nggak mood buat bercanda kayak nggak pengen bercanda gitu, jadi lebih kayak gitu sih. Cuman kalau ngambeknya cuma sejam 2 jam tapi juga cair sih. Tapi contoh hal kecil yang tadi Kak Fai bilang kayak apa sih? Gue banyak banget lah waktu lagi di jalan juga gitu, dia lagi nyetir ada bunda aku gitu, terus tiba-tiba dia nanya ini jalannya belok mana gitu, kan aku udah bagian lihat maps kan, oh ini naik belok apa, ambil yang kanan naik tol, oh yang sini jalannya, ya ini kan udah ambil kanan, aku bilang gitu kan, nih bener nih yakin nih kayak gitu loh, kayak ngerti kan diusilin kayak gitu, terus kayak oke, apa sih, kan aku udah bilang kok ambil kanan, aku suka namanya juga orang Surabaya kan sore gitu ya, terus kemudian tuh langsung bilang gini, kamu tuh jadi perempuan yang sabar, yang lembut gitu, terus aku bilang gak bisa gitu. Mungkin selain kalian berdua yang menentukan segala macam perlengkapan, ada campur tangan orang tua juga nggak? Campur tangan orang tua sih lebih ke, kan emang ada nanti baju buat mama, papa, bunda, bapak aku kan. Jadi untuk urusan itu emang bajunya pilihnya ya dari masing-masing. Jadi gitu. Kabar datang dari Adul di mana dia menyesal karena sedang berada di lokasi syuting saat ibundanya meninggal.
Pelawak Adul terlihat begitu tegar saat mengantarkan jenazah Roni, ibundanya ke tempat peristirahatan terakhir. Roni, ibu Adul, dimakamkan di TPU Keramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu 25 Maret 2023 pagi. Ibu Adul meninggal dunia di usia 78 tahun setelah terjatuh di dapur rumahnya pada Jumat 24 Maret 2023 siang. Wenti Ari, istri Adul, menyebutkan suaminya mendengar kabar ibunya terjatuh di dapur saat akan berangkat ke lokasi syuting. Adul dan mendiang ibunya tinggal secara terpisah. Setelah menemui ibunya, pelawak bernama asli Abdul Latif ini berangkat ke lokasi syuting. Dan sebelum berangkat kerja, Adul meminta Wenti Ari untuk menjaga ibunya. Adul merasa tidak khawatir lantaran ibunya ditemani oleh Wenti dan Syarifuddin kakaknya, serta sejumlah kerabat selama dirawat di rumah sakit. Begitu mendapatkan perawatan di rumah sakit, Ibu Adul diketahui mengalami pembengkakan pada jantung setelah terjatuh. Dan akhirnya Ibunda Adul pun menghembuskan napas terakhirnya. Berikut wawancara dengan pihak keluarga. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk saksikan tayangan menarik lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video, Tribun Lampung Official, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung dan TikTok @tribunlampung setiap harinya. Saya Mutiara mohon pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.